Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika bangun tidur rasanya lemes, pusing, dada tidak karuan. Bagaimana solusinya? Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bangun tidur rasanya lemes ya, pusing-pusing, kemudian dada tidak karu-karuan ya. Nah, ini juga sebagai pertanyaan ya dari subscriber setia yang punya akun Fatiara ya. Halo Fatiara ya, mudah-mudahan sedang atensi, dan saya ingin mencoba sharing ya, sambil menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan ya, dan juga mungkin tidak hanya Tiara saja ya, tetapi bagi yang lain yang masih memiliki rasa-rasa sama ya, ini juga memang perlu kita perhatikan ya, perlu kita maksudnya pelajari bagaimana caranya supaya ketika ada rasa-rasa semacam itu, nah kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik atau akan cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini memang saya sharingkan topik ini ya, yaitu kalau bangun tidur ya itu rasanya itu kadang badan terasa lemes ya, pusing-pusing, kemudian dada ini tidak karuan ya. Dada tidak karuan itu biasanya yang rasanya panas, yang kadang berdebar-debar ya, yang kadang juga di dada terasa agak sesek ya, kadang juga agak senut-senut ya, ada pokoknya nggak nyaman ya. Nah itu ini adalah salah satu sensasi yang sering kita alami ya bagi penderita GERD terutama ya. Ini rata-rata mengalami seperti ini. Nah maka dari itu ini saya anggap penting ya, mudah-mudahan dengan kita bahas sehingga menjadi pencerahan buat kita semua ya, sehingga minimal ketika kita sedang merasakan hal seperti itu, kita tidak mudah untuk cemas ya, karena kita sudah mengetahui ya, oh itu sebabnya, itu karakternya seperti itu, kemudian cara menanganinya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga nanti kita menjadi tidak serba cemas teman-teman. Tetapi ketika kita mengalami ada sesuatu sensasi ya, apalagi sensasi itu baru pernah kita rasakan, kemudian kita belum tahu, nah ini yang menjadikan kecemasan itu semakin memuncak ya, akhirnya kita menjadi was-was, menjadi khawatir, menjadi takut ya, yang ujung-ujungnya sampai dengan kita menjadi takut ya, itu seperti itu. Nah itu dari pengalaman saya yang saya alami itu seperti itu. Nah oleh karena itu buat teman-teman ya, tolong ya video ini diikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan jika perlu ya itu tonton video-video saya sebelumnya ya. Semakin banyak kita menonton, artinya kita semakin banyak mendapatkan
wawasan ya, mendapatkan referensi. Nah, barangkali bisa menjadi jalan keluar dari penderitaan asam lambung kejadian anxiety psikosomatis teman-teman semua, sehingga menjadi cepat membaik atau cepat sembuh, yaitu harapan saya seperti itu. Dan saya juga mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sampai dengan saat ini sudah kondisinya membaik ya. Ada yang bilang, Pak, saya sudah sembuh. Nah, itu kebahagiaan tersendiri bagi saya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang masih merasa belum sembuh juga akan cepat-cepat ya, akan cepat-cepat mengikuti seperti teman-teman kita yang sudah sembuh ya. Maka di pikiran kita, kalau misalkan teman-teman kok bisa sembuh, berarti saya juga harus bisa ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya penderitaan ini adalah sama ya, tinggal bagaimana kita mensikapi ya. Tentunya kita sikapi dengan bijak, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini akan menjadi jauh lebih efektif ya. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami tentang hal ini ya, karena penderitaan asam lambung kejadian anxiety psikosomatis dengan pemahaman yang memang betul-betul kita sudah mengerti, sudah paham, itu kuncinya di situ ya. Kalau kita sudah paham ya, pertama kita tidak akan mudah cemas ya, tidak akan mudah takut, atau yang masih takut, ketakutan itu akan menghilang gitu, karena sudah tahu rahasianya ya. Tapi kalau belum, itu pasti ya akan munyeng-munyeng terus ya. Dan kalau bagi yang sudah sembuh, itu juga biasanya akan menjadi lebih cepat sembuh permanen, artinya menjadi sembuh total ya. Tetapi ketika kita belum paham ya, kadang sembuh sebentar kemudian kambuh lagi ya, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, ini adalah butuh perjuangan ya, butuh perjuangan, butuh istilahnya pengorbanan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tetapi semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik ya, apabila kita memang istilahnya sudah punya tekad ya, sudah punya tekad, sudah punya minat dari dalam diri kita sendiri yang betul-betul memang ingin keluar dari penderitaan asam lambung kejadian anxiety psikosomatis, sehingga kita semakin cepat bangkit, maka semakin cepat kita sembuh. Maka jangan tanyakan kapan kita sembuh ya, tapi tanyakan kapan saya bangkit. Itu seperti itu ya. Jadi semakin cepat bangkit ya, itu akan semakin cepat sembuh ya. Tapi kalau kita hanya bertanya ya, Pak, kapan saya sembuh? Nah, itu ya saya sulit menjawabnya ya. Tetapi tanyakan pada diri sendiri, kapan saya bangkit. Pasti kesembuhan itu akan segera datang, sesuai dengan istilahnya keseriusan kita di dalam kita berjuang ya, di dalam kita berjuang melepaskan sensasi-sensasi sedikit demi sedikit, akhirnya kita menjadi terlepas total dari penderitaan asam lambung kejadian anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, kita kembali kepada topik ya. Jadi ini berupa pertanyaan ya. Jadi kenapa ya di saat bangun tidur itu rasanya seperti itu ya, rasanya itu kadang lemes, kadang pusing-pusing, kemudian dada tidak karu-karuan ya. Nah, ini saya pernah mengalami justru lebih heboh dari ini ya. Jadi pada saat itu ya, saya itu bangun tidur, begitu saya membuka mata ya, ini sudah pusingnya itu luar biasa ya. Jadi muter-muter lah ya, seperti vertigo ya persis itu. Sampai saya itu tangan ini untuk pegangan ini tempat tidur ya, karena sepertinya kita mau jatuh gitu loh, muter seperti itu, sehingga untuk langsung bangun juga tidak bisa ya. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti itu kemudian saya minta diambilkan air minum ya, air putih ya, air putih yang agak hangat. Nah, itu kemudian saya minum. Nah, minum saja saya sambil terpejam matanya ya, kalau membuka itu seperti muter-muter ya, pusingnya sampai seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya minum setengah gelas, kemudian saya tidur lagi. Kemudian sambil berusaha menenangkan diri ya. Nah, akhirnya sudah agak lumayan. Kemudian saya mencoba lagi membuka mata, oh ini nggak begitu goyang. Nah, akhirnya saya bisa duduk, saya minum lagi yang setengah gelasnya lagi saya habiskan. Nah, setelah itu saya bawa tidur lagi ya, tiduran lagi maksudnya ya. Nah, setelah itu sudah nggak begitu goyang. Nah, akhirnya saya bangun, kemudian duduk ya, masih duduk di tempat tidur ya, belum langsung pergi karena takut nanti
pusingnya itu berulang kembali seperti itu. Nah, setelah begitu agak tenang ya, sambil saya menggerak-gerakkan tubuh kita ya, sambil kita mengatur nafas ya. Nah, itu setelah tenang baru saya bangkit ya, istilahnya kita ke toilet ya, ke kamar mandi, kemudian setelah itu duduk-duduk di ruang tengah ya, itu sambil minum itu. Nah, seperti itu akhirnya sudah agak tenang teman-teman ya. Tetapi rasa-rasa yang lain seperti yang lemes, kemudian di dada sini masih berdebar-debar ya, bahkan nafas juga agak pendek ya, dada rasanya agak panas. Nah, itu masih ya, itu masih seperti itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman merasakan seperti itu, terutama pada saat bangun tidur ya, ini adalah karena terjadi GERD teman-teman ya. Nah, maka ini perlu digarisbawahi ya. Jadi GERD itu sering terjadi pada saat kita tidur ya. Karena pada saat kita tidur ini mudah terjadi GERD ya. Jadi GERD itu kan gastroesophageal reflux disease ya. Jadi artinya terjadi arus balik ya dari lambung naik ke kerongkongannya. Kalau kita dalam posisi yang duduk apalagi tegak seperti ini untuk terjadi GERD agak sulit ya, karena biasanya untuk naik ini kan kalau nggak penuh sekali lambung kita itu biasanya nggak akan naik ya. Tetapi kalau posisi tidur ya, karena posisinya datar, nah ini akan mudah ya terjadi GERD ya. Jadi asam lambung dari lambung itu keluar menembus ini katup esofagus ke kerongkongan ke atas ya. Nah, ketika sudah seperti itu ya, itu sudah terjadi GERD ya. Nah, itu rasa-rasanya, sensasinya ya, atau gejalanya yaitu pertama dada terasa panas ya. Mengapa terasa panas? Karena asam lambung itu sifatnya panas ya. Yang panas, kemudian asam ya, sehingga kadang di mulut pun sampai kadang terasa keasam-asaman ya. Itu sebenarnya dari asam lambung itu tadi ya, yang rasanya tajam ya. Nah, maka dari itu, dari sifat-sifat itu yang sangat panas, yang sangat asam dan tajam itu, maka tempatnya memang ya seharusnya di lambung ya. Sehingga ketika keluar dari lambung, contohnya sampai ke kerongkongan, nah itu ya akhirnya jadi masalah. Rasa-rasanya kita nggak nyaman sampai dengan itu, yang kepala saja pusing-pusing, lemas ya, di tubuh rasanya lemes, di dada sensasinya bermacam-macam. Nah, itu seperti itu ya. Itu karakternya memang GERD itu seperti itu teman-teman. Bahkan ya, saya itu merasakan istilahnya 1001 rasa sensasi ya, yang sangat komplit ya, itu setelah terkena GERD ya. Ketika masih asam lambung biasa ya, nah itu belum terlalu banyak sensasi. Biasanya ketika asam lambung biasa ya atau MAH, yaitu biasanya sensasinya lebih banyak di seputar perut ya. Tapi kalau sudah asam lambung itu naik ke atas ya, nah ini biasanya itu mulai merasakan bermacam-macam rasa ya. Karena kita merasakan bermacam-macam rasa, nah akhirnya kita timbul kecemasan ya, ketakutan ya. Akhirnya pikiran menjadi negatif ya, akhirnya kita juga terkena psikosomatik. Ini itu alurnya memang seperti itu teman-teman ya. Maka ya nggak usah istilahnya takut ya, pokoknya kenali saja dulu. Kalau kita sudah mengenali, nanti kita menjadi tenang ya, pikiran kita juga tenang, jiwa kita tenang, akhirnya kita mudah untuk mendapatkan solusinya teman-teman. Nah, selain katakanlah asam lambung yang sering naik akhirnya terjadi GERD, itu juga karena katup esofagus kita ya, pembatas ini dari lambung ke kerongkongan itu kadang sudah lemah ya. Mengapa lemah? Karena sering tertekan asam lambung dari bawah ya, yang terlalu banyak sih, terlalu penuh, sehingga ke atas ini katupnya lemah, akhirnya mudah keluar. Nah itu juga ada caranya ya, bagaimana caranya supaya katup kita ya, katup esofagusnya itu kuat kembali ya, ototnya itu menjadi kuat. Nah itu biasanya kita lakukan dengan teknik pernafasan ya. Teknik pernafasan pada saat istilahnya kembang kempis ya, keluar masuk nafas, nah itu akan buka tutup ya katup esofagusnya, sehingga menjadi kuat kembali. Maka dengan rajin istilahnya kita sering melakukan pernafasan itu, selain menenangkan
atau merilekkan ya pikiran kita ya, perasaan kita, emosional kita, itu juga akan ini memperbaiki katup esofagus menjadi kuat kembali, sehingga ketika sudah kuat kembali ya sudah menutupnya lebih rapat. Nah, ketika tidak terjadi kenaikan asam lambung yang betul-betul over ya tidak akan terjadi GERD ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi ini sekarang solusinya bagaimana ya? Mungkin ini yang penting ya, yang penting. Nah, solusinya ketika teman-teman bangun tidur kok merasakan seperti itu ya, merasakan yang badannya lemes, pusing-pusing, dada tidak karuan ya, bahkan mungkin masih ada sensasi-sensasi yang lain, itu eh, bisa dibilang pasti itu terjadi GERD ya, karena GERD itu sering terjadi pada saat kita tidur terutama. Nah, maka solusinya adalah ya, yang pertama jaga pola makan ya, jaga pola makan ya, terutama makan tepat waktu, kemudian hindari makan makanan pantangan lah, yang semuanya itu teman-teman sudah hafal ya. Makanan-makanan pantangan ya, contohnya makanan yang pedas, yang asam-asam, yang berlemak tinggi ya, itu seperti itu. Itu silahkan dihindari saja supaya asam lambung menjadi normal ya, akhirnya tidak terjadi kenaikan asam lambung atau tidak terjadi GERD, itu seperti itu. Nah, selain kita menjaga pola makan ya, ini juga istilahnya makan itu dengan porsi yang kecil teman-teman ya. Jadi lebih baik makan itu sering tapi sedikit-sedikit ya, daripada makan hanya 3 kali dengan porsi yang standar, itu nanti kan perut menjadi terlalu penuh ya, lambung terlalu penuh. Nah, ketika terlalu penuh ya itu akan mudah terjadi GERD juga ya. Jadi kita kalau bisa lambung ini posisi sedang saja ya. Jadi jangan terlalu dimaksimalkan ya. Maka dari itu untuk mensikapi hal itu ya, kita dengan porsi kecil tetapi sering makan, seperti itu saja teman-teman ya. Dan jika perlu ditambah ngemil juga tidak apa-apa. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, postur tubuh ya. Postur tubuh ketika kita misalkan sedang duduk seperti ini ya, ini usahakan jangan membungkuk begini teman-teman ya. Kalau membungkuk begini juga ini lebih mudah terjadi GERD ya, karena hubungan antara kerongkongan dan lambung ini menjadi sangat pendek ya. Nah, ini usahakan tegak seperti ini. Nah, tegak. Makanya ketika teman-teman masih GERD-nya itu sering terjadi, itu usahakan jangan terlalu sering duduk ya. Jadi usahakan lebih banyak berdiri kalau bisa, karena kalau berdiri itu pasti tegak tubuh kita ya. Nah, ketika tubuh kita tegak ya, ini akan terhindar dari GERD lah, istilahnya seperti itu. Maka lebih banyak berdiri kalau bisa ya. Kalau misalkan duduk ya disadari duduknya yang tegak, jangan membungkuk begini. Itu ya. Itu tentang postur tubuh. Nah, kemudian ketika setelah makan, ya ini tip yang keempat ya. Ketika setelah makan jangan langsung tidur teman-teman. Artinya harus ada tempo ya, atau jarak waktu ya. Jadi misalkan habis makan mau tiduran atau mau tidur beneran ya, ini itu ya usahakan selang waktu minimal 1 jam lah. Setelah 1 jam kemudian boleh tiduran. Tapi kalau baru saja makan biasanya kan lambung sedang bereaksi tuh ya, sedang bereaksi. Nah, kemudian ketika langsung kita tidur, nah itu juga akan mudah terjadi GERD lagi. Nah, maka dari itu atur jarak ya, minimal itu 1 jam, nah baru kita tiduran, itu seperti itu. Nah, kemudian ketika malam ya, makan itu usahakan juga jangan terlalu banyak teman-teman ya, terlalu banyak. Dan kalau bisa itu makan, kalau saya dulu ya, saya tutup di jam 8 malam. Setelah jam 8 malam pokoknya saya harus berhenti makan ya. Nah, berhenti makan, kemudian nanti makannya lagi ya makan pagi seperti itu ya. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah menjadi membaik ya. Nah, itu yang tip yang ke berapa tadi ya? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima ini adalah tidur nyender teman-teman ya.
tidur nyender itu artinya posisi kepala ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Bila perlu menggunakan 2 atau 3 bantal ya, 2 atau 3 bantal itu seperti itu, sehingga tidak mudah terjadi GERD juga. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam yaitu sering latihan pernafasan teman-teman ya. Baik pernafasan diafragma maupun pernafasan perut sama saja ya. Ini tujuannya untuk menguatkan katup esofagus supaya menjadi kuat kembali, karena kalau sudah kuat ini biasanya lebih rapat ya, akhirnya tidak mudah terjadi GERD. Nah itu. Nah yang terakhir ini yang ketujuh ya, ini usahakan sering minum air hangat teman-teman. Karena dengan kita minum air hangat ya, ini otomatis ketika terjadi GERD ini akan terbawa turun ke bawah ya. Dengan seperti itu nanti ketika sudah kembali ke lambung ya, itu juga akan normal kembali, sehingga sensasi-sensasi yang ada di dada tadi ya, termasuk pusing-pusing juga akan menghilang. Oke teman-teman ya, jadi intinya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.